Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai waris Islam. Sedikit tentang jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia. Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berisi kaidah-kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan niaga yang telah dikualifikasi. Jadi tidak semua putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung itu dijadikan sebagai jurisprudensi, tapi telah dikualifikasi terlebih dahulu dan dipilih-pilih sehingga terdapat kaidah-kaidah hukum yang kemudian diberlakukan dalam semua lingkup peradilan. Adapun jurisprudensi semula merupakan doktrin yang berkembang dari ajaran hukum yang dibuat oleh hakim atau judge-made law. Ajaran judge-made law ini berasal dari sistem hukum Inggris dan negara-negara dengan tradisi common law atau case law system atau Anglo-Saxon yang juga dikenal sebagai precedent atau stare decisis. Dampak positif dari jurisprudensi ini berupa hukum yang dapat diperkirakan atau predictable, yang dapat menimbulkan keajekan atau ketetapan atau keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam tradisi common law. Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, ajaran tersebut kemudian diterima dan dijalankan pula pada sistem hukum lain seperti civil law system atau Eropa kontinental, sehingga terjadi pertemuan yang semakin dekat antara sistem hukum common law dan civil law, termasuk yang diterapkan di Indonesia yang menganut civil law system. Jadi walaupun Indonesia menganut civil law system, tapi Indonesia masih menggunakan stare decisis atau jurisprudensi yang dapat dijadikan kaidah kemudian dijadikan dasar hukum hakim untuk memutus suatu perkara. Kita langsung saja masuk ke dalam kaidah-kaidah yang ada dalam putusan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan waris Islam. Nomor putusan 361 dan nomor induk 1-YUR-AG-2018. Klasifikasi mengenai wasiat wajibah. Kaidah hukumnya begini. Wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Jadi walaupun dia memiliki anak yang tidak beragama Islam, itu bisa diberikan wasiat wajibah oleh hakim yang mana besarannya tidak lebih besar dari 1/3 harta pewaris. Selanjutnya, nomor putusan 86K-AG-2001 terkait nomor induk 2-YUR-AG-2018, klasifikasinya mengenai waris. Kaidah hukumnya adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti. Ini sejalan dengan surat edaran Mahkamah Agung yang telah kita bahas kemarin, bahwa ahli waris pengganti hanya sampai pada derajat cucu. Kemudian dikuatkan lagi dalam jurisprudensi Mahkamah Agung ini. Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Agung nomor 16K-AG-2010, yang kaidah hukumnya adalah istri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris. Akan tetapi ia berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri. Jadi
Di sini selain tadi anak yang tidak beragama Islam dapat mendapatkan wasiat wajibah, di sini juga istri yang tidak beragama Islam ketika ditinggal mati oleh suaminya yang beragama Islam, dia juga berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari suaminya. Hal ini juga disampaikan oleh mantan Hakim Agung kita, Pak Dr. Edi Riyadi SHMH. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.